Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Training Property. Kita masuk ke sesi yang keempat atau video yang terakhir. Video yang keempat mengenai mengenal properti dan strategi dasar bisnis properti. Pastikan Anda telah bergabung ke trainingproperty.com, join di telegramnya https://t.me/trainingproperty.com ya. Segera bergabung, dan bila Anda belum mendownload materi ini, silakan download materinya di grup Telegram tersebut. Kita membahas sesi yang keempat. Pada video sesi yang ketiga, Anda belajar mengenai memahami landasan bisnis properti, dan kali ini kita akan belajar bareng-bareng nih mengenai kuadran bisnis properti. Apa saja sih kuadran bisnis properti yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan atau menambah income kita atau penghasilan kita? Ya, yang pertama adalah broker ya. Metode bisnis properti dengan mempertemukan penjual dan pembeli ya. Anda temukan penjual dan pembeli. Broker atau biasa disebut agent juga. Anda berhak mendapatkan komisi kurang lebih 2,5% per transaksi ya. Tapi kadang kita harus bagi-bagi juga dengan broker yang terlibat di dalamnya. Nanti Anda akan ketemu istilah A1, A2, A3, A10, A100 mungkin juga akan ketemu gitu kan. Anda juga mungkin akan ketemu broker tradisional, broker profesional, makelar, biong, dan macam-macam apapun jenisnya. Tapi itu kurang lebih adalah bisnis broker atau mereka sebagai agent properti. Dan inilah kuadran yang mungkin paling sederhana dan mudah dipraktekkan. Walaupun sebenarnya sebagai broker profesional Anda harus belajar dan ada sertifikasinya ya. Tapi untuk pemula-pemula yang masih baru-baru pengen coba-coba gitu kan, boleh coba bantu teman-teman broker profesional. Sini bantuin, tak bantuin sini, mungkin bagi komisi gitu ya. Biar nanti transaksinya sama broker yang profesional yang punya sertifikasi, teman-teman cuma bantu untuk menyebarkan dan sebagainya gitu, itu juga bisa berbagi komisi di sana. Mungkin jadi tidak 2,5%, tapi mungkin ada kebagian 0,25% atau 1%, tapi ya lumayan lah daripada nggak dapat apa-apa. Minimal Anda belajar dulu dari sisi brokernya atau dari sisi agennya. Banyak kawan-kawan kami berangkat dari agen, dari broker yang akhirnya bisa menjadi developer, flipper, bahkan sekarang sudah menjadi investor, sudah tidak lagi main broker lagi ya, sudah tidak main lagi agent lagi, tapi justru bermain sebagai investor properti dan mendapatkan income dari investasi propertinya. Meski ini adalah pintu masuknya, tapi juga jangan salah bahwasanya banyak juga kawan-kawan kita di komunitas yang justru malah fokus menekuni dunia broker ya. Awalnya mungkin jadi biong, jadi maklar, akhirnya menempuh broker sebagai profesi utamanya ya, dan menjadi broker profesional yang mengambil sertifikasi broker pada lembaga sertifikasi broker atau lembaga sertifikasi agent properti yang ada di Indonesia. Bahkan mereka membuka kantor-kantor yang cukup bonafit di beberapa kota di Indonesia dan memasarkan properti-properti di kota-kota tersebut, bahkan lintas kota, bahkan lintas negara. Jadi meskipun ini adalah pintu masuk, tapi kalau kita tekuni dengan serius, ditapaki jalur-jalurnya, mulai dari yang sederhana sampai yang memiliki kantor broker sendiri, bahkan mungkin membuka cabang atau franchise di seluruh Indonesia, hasilnya juga bisa jauh lebih luar biasa. Kemudian flipper, apa bedanya flipper dengan broker? Ya, metode bisnis ini memberikan nilai tambah ya. Flipper itu memberikan nilai tambah dari properti yang dijualnya. Misalnya tanah, oke, ada satu tanah gitu ya, belum dipager ya. Yuk kita pager terus kita jual. Nah, itu kan ada nilai tambahnya di sana tuh. Anda mengeluarkan biaya untuk modal pagernya gitu kan. Kemudian Anda ambil keuntungannya, Anda jual juga. Misalnya tanahnya 100.000 atau 200.000 atau anggaplah 1 juta per meter. Kemudian karena Anda bangun pagar di sana, Anda jual menjadi 1,5 juta meter. Ada selisih 500.000 lah, itulah margin keuntungan Anda. Atau misalnya tanahnya itu masih tanah yang uh, angker atau horor misalnya begitu ya. Kemudian Anda bersihkan, Anda cut and fill, Anda rapikan dengan rapi dan Anda jual. Nah, itu juga kategori flipper. Atau misalnya rumah yang jelek Anda bagusin lagi, itu juga kategori bisnis flipper, di mana Anda mendapatkan margin keuntungan atas penjualan properti. Bedanya dengan broker tadi memang beda-beda tipis. Kalau tadi hanya mempertemukan penjual dan pembeli, kalau flipper ini ada bisnis di dalamnya dan Anda mencari margin ya, dari
properti yang Anda pasarkan. Yang ketiga adalah metode bisnis developer, di mana Anda membeli lahan, mengolahnya, membangun properti di atasnya, dan memasarkannya ya. Ini memang agak ribet, multidimensi, multi keilmuan ya. Banyak sekali ilmu harus kita pelajari di sana, mulai ilmu perencanaan sampai ilmu hukum ya. Dan workshopnya tidak akan mungkin 2 hari selesai gitu. Anda akan mengalami workshop yang cukup panjang sekali ya. Dan lebih baik kami sarankan Anda belajar mengenai ini lebih dalam lagi di workshop manapun silahkan ya. Mau ikut coaching manapun silahkan kalau memang Anda tertarik dengan dunia bisnis developer properti, karena ini effortnya juga udah lebih luar biasa dibandingkan 2 kuadran yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Yang ketiga adalah kuadran investor, di mana Anda punya uang atau Anda punya lahan atau mungkin aset berharga lainnya yang berupa sistem atau keahlian ya. Kemudian Anda berbisnis dengan mencari partner yang tepat untuk mengelola lahan Anda atau dana Anda atau aset Anda. Nah, intinya aset Anda entah itu dalam bentuk dana, lahan atau keahlian ya, atau aset yang lainnya Anda putar dan bisa menghasilkan uang di industri properti, dan maka Anda disebut sebagai investor properti, entah itu dalam bentuk kos-kosan, entah itu dengan bentuk hotel, entah itu Anda punya kemampuan mengelola hotel, mengelola kos-kosan, dan kemudian Anda jual itu semuanya keahlian Anda, atau Anda manfaatkan aset-aset Anda untuk menghasilkan pundi-pundi uang secara rutin. Nah, sehingga Anda kita sebut sebagai investor properti. Nah, ini adalah puncak tertingginya, karena mungkin tidak bisa lagi kita ngomong modal kecil karena memang modalnya sudah besar, entah itu bentuknya uang atau lahan ya. Ya, sehingga ya memang aset yang bekerja untuk Anda. Kalau yang tadi itu Anda bekerja untuk mengejar aset, kalau ini aset yang bekerja untuk Anda. Itu beda konsep dan mindsetnya. Nah, itu tadi tersebut adalah materi kita yang terakhir. Jangan lupa join Telegram Group untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, karena kami sering sekali mengadakan free webinar atau membagikan free ebook atau mendownload materi lainnya yang menunjang bisnis dan investasi properti Anda. Jangan lupa join di https://t.me/trainingproperty.com. Kami dari trainingproperty.com mengucapkan terima kasih. Salam sukses selalu untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti video kami dari 1 sampai ke 4. Untuk itu kami doakan Anda jauh lebih sukses daripada hari-hari sebelumnya, beribu-ribu bahkan berjuta-juta kali lipat lebih bermanfaat bagi semuanya. Salam properti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.